Tidak bisa dipungkiri, hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal ya, itu kebingungan saat galbet bayar di pinjol legal. Nah, makanya dari itu di sini saya akan memberikan tips cara aman galbet bayar di pinjol legal. Maksudnya bisa dibilang aman tidak aman, tapi menurut saya bisa aman ya. Yang penting kamu tidak ketakutan, kamu tidak panik, kamu merasa baik-baik saja meskipun sedang digencar oleh DC pinjol legal. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Galba ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja di grup WA Galba ini. Kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbet di pinjol legal. Dan kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat nih, grup WA Galba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan AC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Bagaimana sih caranya agar kita bisa aman galbet di pinjol legal? Maksudnya kita tidak panik, kita tidak ketakutan. Oke deh, beberapa lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk jangan skip video ini. Kenapa? Karena kalau kamu skip video ini, nantinya kamu tidak mengerti dan tidak paham apa yang saya sampaikan. Nah, kita langsung saja ke poin yang pertama. Sebenarnya yang membuat kita takut saat galbet di pinjol legal ya, itu justru diri kita sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir semua nasabah pinjam online atau 90% nasabah yang galbet di pinjol legal ya, yang membuat mereka takut itu pikiran mereka sendiri. Pikiran misalnya melihat ancaman DC pinjol legal dan lain-lainnya, seperti dibawa ke hukum, mereka takut, atau datangnya ke rumah, mereka takut. Nah, bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut? Sebenarnya mudah, kan cukup menghindari apa yang membuat kalian takut. Contoh yang pertama yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, jangan salah, membaca pesan dari DC pinjol legal ya, ini 90% bisa membuat nasabah ketakutan atau bisa membuat nasabah kena mental. Karena seperti yang kamu ketahui, DC pinjol legal tidak sembarangan ngirim pesan kepada kamu ya. Pasti ada kata-kata ancamannya di dalam pesannya tersebut. Mereka juga tidak sembarangan ngirim pesan, pasti ada kata-kata ancamannya. Emang kalau awal-awal baca kamu biasa-biasa saja, tapi saya berani jamin ya, kalau kamu keseringan membaca ya, saya berjamin pasti kamu ketakutan, pasti kamu kena mental. Jadi supaya nantinya kamu tidak ketakutan, supaya kamu tidak panik ya, kamu hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Itu hal yang pertama yang bisa membuat kamu ketakutan, yang membuat kamu kena mental. Untuk poin yang kedua, yaitu kamu selalu berpikir kalau semua ancaman DC pinjol legal ya, seperti dibawa ke juru hukum, dibawa ke juru pidana, ataupun datangi ke rumah ya, itu ancaman nyata, ancaman beneran, bukan ancaman hoax. Padahal faktanya semua ancaman DC pinjol legal ya, seperti dibawa ke juru hukum, didatangi ke rumah ya, itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Kamu pikir saja, kalau DC pinjol legal mau datang ke rumah kita, itu bilang-bilang dulu ya, otomatis kamu bisa sembunyi atau kamu bisa kabur dari rumah kamu untuk menghindari DC lapangan tersebut. Dan yang kedua, kalau bisa dibawa ke juru hukum ya, mungkin penjara sudah penuh oleh nasabah galbet pinjol legal. Karena seperti yang kamu ketahui, hampir semua masyarakat Indonesia itu galbet atau di pinjol legal. Emang tidak semua, tapi bisa dibilang hampir ya. Kenapa hampir? Karena hampir rata-rata nasabah galbet di pinjol legal yang melakukan pinjaman di pinjol legal ini. Dan yang perlu kamu catat, tidak ada pasal utang piutang kamu itu bisa dipidanakan atau kamu itu bisa dibawa ke jalur hukum. Nah, kalau kamu bisa menghindari dua poin tersebut ya, sudah saya pastikan kamu tidak akan takut, kamu tidak akan panik. Nah, setelah kamu mengamankan dua poin tersebut atau setelah kamu paham dua poin tersebut, kita ke langkah yang berikutnya supaya kamu bisa galbay dengan aman ataupun supaya kamu bisa galbay dengan tenang. Nah, apa langkah berikutnya? Kamu hapus aplikasinya. Nah, emang apa tujuannya kita menghapus aplikasinya? Sebelumnya kamu harus tahu ya, menghapus aplikasi itu ada kegunaannya. Kegunaannya untuk DC pinjol legal tidak bisa mengancam kita ya, seperti ancam seper data,
meneror kontak kita ataupun keluar kondar. Karena kalau aplikasinya masih tersimpan di HP kita ya, mereka bisa mengakses galeri-galeri kita. Makanya banyak DC pinjol legal itu punya foto kita. Nah, itu lewat aplikasinya. Jadi buat kamu nasabah pinjam online atau buat kamu nasabah pinjol legal, kamu hapus aplikasinya kalau kamu sudah niat galbait berbayar di pinjol legal ataupun di pinjaman online. Nah, itu untuk langkah yang kedua. Dan untuk langkah yang ketiga, supaya kamu bisa menutup DC pinjol legal atau menutup akses DC pinjol legal untuk meneror kamu ya, supaya kau bisa galbait dengan aman ataupun supaya kau bisa galbait dengan tenang. Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu kamu ganti kartu HP kamu ganti WA kamu ganti email kamu. Nah, kamu ganti semuanya. Tujuannya supaya supaya DC pinjol legal tidak bisa neror kamu. Karena hampir semua nasabah galbait di pinjol legal, mereka kena mental karena teroran DC pinjol legal. Tapi bang, saya takut kalau saya mengganti kartu HP saya mengganti WA saya, nantinya DC ini meneror kondar saya atau kontak darurat. Sebelum kamu mengganti kartu HP, sebelum kamu mengganti WA ya, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Kamu bilang kondar kamu seperti ini. Kalau ada DC pinjol legal, neror atau WA, nggak usah direspon, biarkan aja. Jadi nantinya nih, kalau DC pinjol legal neror kondar dan dibiarkan aja ya, paling lama neror kondar tersebut 1 minggu. Tapi kalau direspon, maka kondar tersebut akan dijadikan teror selanjutnya oleh DC pinjol legal. Kalau kamu sudah tidak aktif lagi, kalau kamu tidak bisa diteror lagi. Jadi sebelum kamu mengganti kartu HP, sebelum kamu mengganti WA ya, kamu klarifikasi dulu kondar kamu ataupun kontak darurat. Nah, itu untuk langkah yang selanjutnya. Lalu bagaimana bang? Masalahnya pinjol yang saya galbait ini itu pinjol yang sudah besar dan memiliki DC lapangan ataupun PC. Nah, buat kamu nggak perlu takut, buat kamu nggak perlu panik ya. Meskipun pinjol kamu memiliki DC lapangan, sebenarnya hampir semua nasabah pinjol legal atau hampir semua nasabah pinjam online ya, mereka ketakutan kalau datangi DC lapangan. Padahal tujuan DC lapangan datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan saja ya, apakah nasabahnya berniat untuk membayar ataupun nasabahnya berniat untuk kabur. Intinya kalau ada DC lapangan ya, kamu tanyakan seperti surat tugas, IDKAR. Kalau mereka tidak membawa surat tugas ya dan IDKAR, kamu tolak DC lapangan tersebut. Tapi kalau mereka membawa, kamu biarkan masuk, kamu bicara baik-baik ya. Tapi yang perlu kamu catat, pasti DC pinjol legal bertanya ke kamu ya, mana pembayarannya, kapan mau membayar. Itu sudah jelas DC lapangan pasti menanyakan tersebut. Nah, kamu jangan sampai menjanjikan seperti ini. Kalau untuk sekarang saya tidak ada uang, tapi kalau minggu depan saya ada uang. Nah, kamu jangan menjanjikan seperti itu. Karena kalau kamu menjanjikan seperti itu, otomatis DC lapangan tersebut akan sering datang ke rumah kalian. Jadi sebisa mungkin kalian bilang saja seperti ini, saya tidak ada uang, ya bagaimana lagi. Intinya jangan menjanjikan pembayaran. Nah, kamu bilang saja seperti itu. Dan yang perlu kamu catat, DC pinjol legal tidak ada wewenang untuk menyita barang kamu ya. Misalnya kamu nggak ada uang untuk membayar, nah kamu nggak perlu takut disita barang-barang kamu, karena semua pinjaman online atau semua pinjol legal itu KTA. Nah, apa sih KTA bang? Nah, KTA itu kredit tanpa anggunan atau bahasa kasarnya kredit tanpa jaminan. Jadi mereka tidak ada wewenang untuk menyita barang kamu. Lalu bagaimana jika ada DC lapangan pinjol legal memaksa untuk menyita barang kita? Nah, kamu bisa laporkan ke pihak berwajib. Saya berjamin DC lapangan tersebut akan langsung pergi dari rumah kalian, karena mereka juga tahu sudah melanggar aturan dari pihak OJK, karena mereka tahu mereka itu pinjol KTA kredit tanpa anggunan ataupun kredit tanpa jaminan. Oke, itu tentang DC lapangan. Dan untuk langkah yang selanjutnya yaitu mengenai resiko terberatnya jika kita tidak bayar pinjaman kita di pinjol legal. Nah, sebenarnya resiko terberat jika kamu tidak mampu membayar pinjaman kamu di pinjol legal ya, yaitu nama kamu masuk slik OJK saja. Tidak ada resiko dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana, itu tidak ada. Resiko terberatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Nah, apa sih resiko nama kita masuk slik OJK? Jadi jika nama kamu sudah masuk slik OJK ya, kamu tidak bisa lagi minjam di pinjol-pinjol legal lainnya. Bahasa kasarnya kamu akan diautol atau auto ditolak, bahkan di bank-bank yang ada di Indonesia ini, karena tadi nama kamu sudah masuk daftar hitam ataupun blacklist atau slik OJK. Jadi itu resiko terberat jika kamu galbait atau bayar di pinjol legal. Kamu gak usah berpikiran kalau kamu galbait puluhan juta, belasan juta, kamu takut dibawa ke jalur hukum atau dibawa ke jalur pidana. Nah, tidak ada seperti itu ya. Resiko terberatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Nah, jadi seperti itulah tips dari saya dan saran dari saya dan pengetahuan yang harus kamu ketahui ya. Saya berjamin kalau kamu simak baik-baik video ini ya, kamu tidak skip video ini, saya berjamin kamu tidak akan lagi takut saat galbait atau bayar di pinjol legal.
Intinya jangan skip-skip video ini. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah pinjam online ataupun buat kalian semua nasabah Galbay pinjol legal. Nah, kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.